Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini kisah mistika akan membacakan sebuah kisah yang datang dari pelosok tanah Pasundan, tepatnya di kaki Gunung Burangrang, Jawa Barat. Di sebuah desa bernama Cisaga, hiduplah seorang lelaki setengah baya yang dikenal oleh seluruh penduduk sebagai Abah Raka. Ia bukan orang sembarangan, bekas jawara sabung, guru silat, sekaligus dukun pelet yang amat disegani. Namun di balik kesaktiannya, tersimpan tabiat buruk yang akhirnya menyeretnya ke akhir hidup yang kelam dan penuh teror. Abah Raka dikenal sebagai lelaki yang sulit ditandingi. Tak ada orang yang berani melawan atau membantahnya, bukan hanya karena ilmunya yang tinggi, tapi karena aura mengintimidasi yang menyertai setiap langkahnya. Konon, ia menguasai ilmu serat jiwa, sebuah ilmu pelet warisan leluhur Sunda Wiwitan yang hanya bisa diwariskan secara turun-temurun. Dengan ilmu itu, banyak perempuan dari desa-desa tetangga yang terjerat pesonanya. Tak peduli mereka janda, gadis, bahkan istri orang. Sekali kena tatapan Abah Raka, hati wanita bisa luluh, tubuh mereka seakan terpanggil untuk menjadi miliknya. Istri sahnya ada 4. Semua tinggal dalam satu rumah besar yang ia bangun sendiri. Tapi puluhan perempuan lain, yang pernah dinikahinya secara siri atau hanya dijadikan pelampiasan nafsu, kini tersebar dengan luka hati dan aib yang tak termaafkan. Salah satu wanita yang pernah dinikahi Abah Raka adalah Ranti, gadis desa yang baru berusia 19 tahun saat itu. Ia anak satu-satunya dari pasangan Pak Wira dan Bu Ewis. Ranti dinikahi hanya 3 bulan sebelum akhirnya diceraikan tanpa alasan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, seolah ada energi yang disedot darinya selama menjadi istri Abah Raka. Pak Wira, yang marah besar, mendatangi rumah Abah Raka membawa keris warisan leluhur, berniat menuntut kehormatan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Kerisnya malah bengkok sendiri begitu mengarah ke dada Abah Raka, dan tubuh Pak Wira terpental sejauh 5 meter tanpa disentuh. Tak terima, Pak Wira pun menempuh jalan lain. Ia mendatangi seorang dukun tua dari daerah Sukabumi bernama Ki Geblug, dikenal sebagai penguasa santet golongan hitam. Upacara santet dilakukan pada malam Jumat Kliwon, diiringi tumbal ayam cemani dan dupa hitam pekat. Santet itu dikirim melalui tanah kuburan yang ditaburkan di pekarangan rumah Abah Raka. Namun, siapa sangka, santet itu malah berbalik arah. Dalam waktu 3 hari, Ki Geblug muntah darah hingga tubuhnya menghitam dan mati dalam keadaan matanya melotot dengan lidah terjulur. Sementara Pak Wira menjadi gila, berjalan telanjang di tengah pasar sambil menangis dan menyebut-nyebut nama Abah Raka. Setelah peristiwa santet itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Abah Raka. Setiap malam, terdengar suara perempuan menangis dari kamar-kamar kosong. Istri-istri sahnya mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Didatangi wanita-wanita tak dikenal dengan mata bolong dan perut robek. Salah satu istrinya, Ibu Siti, kerasukan saat sedang mencuci baju. Mulutnya menggumam kata-kata dalam bahasa Sunda. Palikun nafsu nugus dirampa, sari cinta nu sakti lain kurmen. Beberapa hari kemudian, dinding rumah Abah Raka dipenuhi tulisan darah. Nama-nama perempuan yang pernah dinikahinya. Salah satu dari tulisan itu masih meneteskan cairan merah, meski tak ada satupun orang yang menulisnya. Dan malam itu juga, seekor ular sanca putih masuk ke dalam rumah, melingkar di kursi kayu tempat Abah Raka biasa duduk. Ular itu hanya menatapnya, lidahnya menjulur-julur seolah ingin bicara. Begitu dicoba dibunuh, ular itu hilang seperti asap, menyisakan bau amis menyengat. Desa mulai gaduh. Warga mendesak aparat desa untuk bertindak. Tapi siapa yang berani menentang Abah Raka? Akhirnya, datanglah seorang kiai tua dari pesantren tua di kaki Gunung Galunggung, Kiai Makmun, yang sudah berusia hampir 90 tahun. Kiai ini dikenal sangat alim, tak banyak bicara, tapi punya aura yang menenangkan. Saat bertemu dengan Abah Raka, keduanya hanya diam saling tatap. Lalu Kiai Makmun berkata pelan,
Ilmu nutu dijaga ku iman, bakal ngancur keun awak jeung jiwa sorangan. Abah Raka tertawa meremehkan. Namun, malam itu, terjadi pertempuran tak kasat mata. Doa dan wirid Kiai Ma'mun menggemparkan langit. Rumah Abah Raka berguncang seperti gempa. Di langit, terlihat kilatan cahaya dan bayangan-bayangan hitam berputar-putar seperti disapu angin badai. Saksi mata mengatakan tubuh Abah Raka sempat melayang, lalu jatuh ke tanah dengan mata membelalak. Dari mulutnya keluar darah hitam bercampur ulat. Ilmu peletnya pecah, tubuhnya mulai membusuk hanya dalam hitungan jam. Dan dari kejauhan suara tangisan para perempuan yang dulu menjadi korbannya terdengar bersahut-sahutan, entah dari dunia nyata atau alam lain. Abah Raka dimakamkan di luar kompleks pemakaman umum. Karena banyak warga yang menolak kehadiran jasadnya, batu nisan tak diberi nama, hanya ditancapkan kayu dengan doa yang tak selesai dibaca. Kini setiap malam Jumat Kliwon, warga yang lewat dekat kuburnya mengaku mendengar bisikan, "Aing hayang dewi, aing hayang dewi." Disertai bayangan laki-laki tua dengan sorot mata tajam dan tubuh berbau bangkai. Abah Raka, walau jasadnya membusuk dan dikubur tanpa nama, kekuatan yang pernah ia miliki belum ikut terkubur sepenuhnya. Ada yang tertinggal, dan ada yang menunggu untuk mewarisinya. Beberapa bulan setelah kematian Abah Raka, salah satu perempuan yang pernah menjadi istrinya secara diam-diam, seorang perempuan dari desa Sukawening bernama Darmi, datang ke rumah Kiai Ma'mun membawa seorang anak lelaki berusia sekitar 17 tahun. Wajah anak itu mirip sekali dengan Abah Raka saat muda. Sorot mata tajam, rahang keras dan senyum licik yang menakutkan. Namanya Rifki, anak hasil hubungan Abah Raka dan Darmi. Dulu saat Darmi ditinggal, ia memilih diam dan membesarkan Rifki tanpa menyebut siapa ayahnya. Tapi kini setelah kematian Abah Raka, ia merasa Rifki mulai menunjukkan hal-hal yang mengerikan. Rifki bisa melihat makhluk tak kasat mata. Ia bisa membuat kucing liar datang menghampiri hanya dengan pandangan. Pernah sekali, ia membuat seorang teman sekolahnya pingsan hanya karena diejek soal bapak haram. Yang lebih menakutkan, setiap malam bulan purnama, Rifki seperti kesurupan, menari di bawah sinar bulan sambil membaca mantra yang tak pernah diajarkan siapapun. Setelah mendengar pengakuan Darmi, Kiai Ma'mun mengutus 2 santrinya untuk mencari tahu keadaan rumah lama Abah Raka. Saat digeledah, mereka menemukan sebuah bilik rahasia di bawah lantai kayu. Di dalamnya ada kitab tua berbalut kulit anjing, berisi ajaran ilmu pelet, santet, dan pengendalian roh perempuan mati penasaran. Kitab itu ditulis dalam aksara Sunda Buhun, bercampur mantra dari aliran sesat Hindu Bali dan Kabbalah hitam. Di dalamnya ada nama, Serat Pangiket Ruh, Kitab Ilmu Warisan Para Jawara Kegelapan. Yang mengejutkan, ada catatan tangan di akhir kitab. Untuk Rifki darahku, lanjutkan apa yang telah kupelajari. Dunia ini milik kita, bukan milik orang suci. Rifki yang awalnya takut perlahan mulai berubah. Ia mendekam di kamar, membaca kitab itu diam-diam. Malam demi malam, ia memanggil ruh perempuan-perempuan korban ayahnya, tapi bukan untuk memohon ampun, melainkan untuk dijadikan prajurit gaib. 3 bulan setelah kematian Abah Raka, terjadi rentetan peristiwa gaib di beberapa desa. Seorang gadis meninggal mendadak setelah bermimpi dipeluk lelaki berwajah bayangan. Seorang dukun perempuan ditemukan mati dalam posisi bersila dengan wajah membiru. Dan yang paling mengejutkan, makam Abah Raka terbongkar, jasadnya hilang tanpa jejak. Kiai Ma'mun tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari warisan kegelapan yang belum selesai. Dan Rifki darah daging sang jawara adalah penerusnya. Rifki, anak kandung Abah Raka, perlahan mewarisi ilmu hitam sang ayah. Tapi di balik kegelapan yang merambat itu, Tuhan menyiapkan seseorang untuk menjadi penyeimbang. Seorang pemuda yang tak disangka-sangka akan menjadi perisai terakhir umat dari kehancuran. Namanya Fahri, santri dari pesantren Miftahul Huda, murid langsung dari Kiai Ma'mun. Ia tidak menonjol dalam hal ilmu fikih atau tafsir. Tapi sejak kecil, Fahri punya karomah aneh, bisa melihat jin dari golongan putih dan mendengar suara dari alam gaib saat malam Jumat. Fahri sebenarnya yatim piatu, ditemukan oleh Kiai Ma'mun
Ketika masih bayi di halaman masjid, dibungkus kain kafan dengan tulisan kuno yang tak pernah bisa diterjemahkan hingga hari ini. Satu hal yang membuat Kiai Ma'mun terkejut. Saat diperlihatkan kitab Serat Pangiket Ruh, Fahri memegangnya, dan kitab itu langsung terbakar dengan sendirinya. Kiai Ma'mun tahu, ini bukan kebetulan. Fahri adalah kunci. Di malam Jumat Kliwon, Rifki melakukan ritual besar. Ia menyiapkan 7 kendi berisi darah kambing, segenggam tanah kuburan, dan sehelai kain putih yang dulu dipakai Abah Raka. Ia membaca mantra dari kitab warisan, yang sempat ia salin ulang ke kulit pohon beringin tua. Pangiket Sukma, simpul daya, roh nu leungit datang ke aku, aeng nu neraskeun. Petir menyambar langit Cisaga. Tiba-tiba tanah bergetar, dan dari bawah pohon kelapa, muncul sosok hitam tinggi besar. Wajahnya rusak separuh, tapi sorot matanya adalah milik orang yang dikenal Rifki sejak kecil. Abah Raka bangkit, tapi kini ia bukan manusia lagi. Ia adalah makhluk astral berilmu tinggi, roh penasaran yang tak diterima bumi maupun langit. Seketika, malam di desa menjadi dingin seperti es. Banyak warga mengungsi, ayam tak berkokok dan suara tangisan perempuan terdengar dari sumur tua. Kiai Ma'mun, walau sudah sangat sepuh, mulai mempersiapkan benteng spiritual. Ia memanggil para ulama dari Garut, Ciamis, hingga Kuningan. Namun, satu persatu mereka tumbang secara misterius. Ada yang lumpuh, ada yang kehilangan suara, bahkan ada yang mendadak buta. Hanya Fahri yang tetap tegak. Ia mulai digembleng langsung oleh Kiai Ma'mun. Setiap malam ia diajarkan wirid-wirid tua, ilmu dari jalur tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang tidak banyak diketahui orang awam. Hingga suatu malam Kiai Ma'mun berkata, "Fahri, saatnya kamu menanggung perang yang dulu tidak bisa aku selesaikan." Rifki bukan hanya anak durhaka, dia adalah pintu menuju kehancuran umat jika tak dihentikan. Fahri pun mulai melakukan penyucian diri, berpuasa mutih, dan berdiam diri di makam wali tua di Gunung Putri. Di sana ia menerima mimpi, didatangi sosok bersorban putih yang memberikan tongkat dan kunci dengan cahaya menyilaukan. Pada malam ke-40, ketika bulan jatuh tepat di ubun-ubun langit, Rifki menggelar ritual pemanggilan arwah masal. Kali ini, bukan hanya Abah Raka yang ia bangkitkan, tapi juga ratusan arwah perempuan yang pernah menjadi korban ilmu bapaknya. Mereka tidak bisa melawan, karena telah diikat dengan sumpah dan mantra dalam Serat Pangiket Ruh. Namun di tengah ritual itu, langit tiba-tiba bersinar putih. Fahri datang membawa tongkat kayu yang ia temukan di mimpi. Mulutnya tak berhenti membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, diselingi kalimat tauhid dan solawat Nabi. Seketika, roh-roh itu menggigil. Abah Raka meraung seperti harimau terluka. Tapi Rifki melotot, tubuhnya melayang, dan matanya berubah merah menyala. Ia sudah bukan manusia biasa lagi. Kini ia adalah wadah untuk makhluk besar yang bernama Batari Kala, iblis penguasa ilmu pengikat sukma. Pertempuran pun terjadi, bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan spiritual. Angin bergulung, rumah-rumah roboh dan warga hanya bisa melihat kilatan cahaya serta suara-suara zikir dan jeritan mengerikan dari langit. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Kiai Ma'mun datang untuk terakhir kalinya. Ia memeluk Fahri lalu berkata, "Aku sudah tak sanggup lebih lama anakku. Semua beban ini kini milikmu. Jangan kalah." Dan saat fajar mulai muncul dari ufuk timur, tubuh Kiai Ma'mun perlahan memudar, seolah menyatu dengan cahaya. Fahri tersungkur, menangis, tapi dalam genggamannya, tongkat yang semula kayu biasa, kini bersinar dan mengakar ke tanah, menjadi penangkal baru, penutup gerbang kegelapan. Sementara Rifki belum mati, ia hilang, lenyap dalam pusaran angin, membawa arwah sang ayah dan semua roh perempuan yang belum bebas. Tapi satu hal pasti, ia akan kembali. 3 tahun telah berlalu sejak pertarungan besar antara Fahri dan Rifki. Desa Cisaga sempat tenang. Namun kejahatan yang berbentuk ilmu hitam tak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya tidur, menunggu saat yang tepat untuk bangkit.
dalam bentuk yang lebih mengerikan. Di suatu malam Jumat Legi, seorang penambang batu kapur menemukan gua kecil di kaki Gunung Galunggung. Gua itu memancarkan hawa dingin dan tercium bau melati busuk. Saat ia masuk lebih dalam, ia menemukan dinding penuh coretan mantra dan darah yang membeku. Di dalamnya ada sesosok tubuh, duduk bersila, dengan rambut panjang menjuntai dan mata merah menyala. Sosok itu bangkit perlahan. Tubuhnya bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan jin. Rifki telah kembali, tapi kini ia membawa tubuh baru, tubuh dari ribuan roh yang digabungkan. Ia menyebut dirinya Raka Wijaya, perpaduan dirinya dan sang ayah Abah Raka, dalam satu wujud makhluk gaib yang sangat kuat. Fahri kini bukan santri lagi. Ia telah menjadi Kiai Fahri, menggantikan Kiai Ma'mun yang menghilang. Pesantrennya berkembang pesat, namun ia hidup dengan rasa waspada karena mimpi-mimpi buruk sering datang. Mimpi tentang suara perempuan menangis, mimpi tentang darah di setiap sajadah, dan mimpi tentang mata merah yang menatap dari dalam sumur. Suatu malam, seorang santri perempuan kerasukan. Ia berkata dengan suara parau, "Gerbang telah dibuka, Rifki kembali." Kiai Ma'mun belum tenang, dan satu-satunya jalan untuk menutup segalanya adalah darah. Kiai Fahri terhenyak. Ia tahu pertarungan yang dulu belum selesai, dan kini musuhnya telah kembali dengan kekuatan berlipat. Raka Wijaya alias Rifki kini memiliki pengikut. Bukan manusia, tapi arwah perempuan yang dulu dipaksa bapaknya dengan ilmu pelet dan dijadikan budak gaib. Ia menjadikan mereka sebagai istri gaib, 9 roh wanita cantik, masing-masing mewakili elemen: api, angin, tanah, air, petir, kabut, bayangan, darah, dan tulang. Dari hubungan spiritual ini, lahir makhluk setengah roh yang disebut anak pengikat. Mereka bertugas mencuri nyawa orang-orang yang punya ilmu putih, agar dunia menjadi gelap seluruhnya. Desa-desa di sekitar Gunung Galunggung mulai dilanda teror. Mayat-mayat tanpa mata, orang-orang kerasukan, dan menyebut nama Abah Raka. Bayi, lahir tanpa nadi, dan perempuan hamil tiba-tiba keguguran setiap malam Jumat. Kiai Fahri memutuskan untuk naik ke Gunung Galunggung. Ia tidak sendirian, tapi membawa 5 santri terpilih, yang masing-masing memiliki kelebihan spiritual: penglihatan gaib, pengusir jin, ahli ruqyah, pembaca mantra kuno, dan penjaga aura. Raka Wijaya masih hidup, dan Fahri kini harus menuntaskan tugas suci, membebaskan seluruh roh istri gaib, dan memutus garis darah kutukan pelet dari Abah Raka. Setelah bertahun-tahun melawan warisan kelam sang jawara, Kiai Fahri kini menghadapi tantangan terakhir. Di hadapannya terbentang alam yang tak terjamah manusia biasa. Alam pengikat sukma, tempat arwah terbelenggu dan kekuatan pelet terkuat bersemayam. Disinilah nasib keturunan Abah Raka akan ditentukan. Untuk masuk ke alam pengikat sukma, Kiai Fahri dan para santri terpilih harus melakukan puasa pati geni selama 7 hari 7 malam. Di malam terakhir mereka duduk bersila di bawah pohon jati tua di tengah hutan larangan. Sebuah cahaya hijau muncul, melingkari mereka, dan tiba-tiba tanah di bawah retak menelan tubuh-tubuh itu ke dalam dimensi lain. Mereka tiba di dunia yang membingungkan, langit merah darah, tanah seperti kaca retak, dan suara perempuan menangis bergema dari segala arah. Di tengahnya berdiri istana pelet, tempat Raka Wijaya menyatukan kekuatannya. Disinilah ruh 9 istri gaib masih terkurung. Setiap roh diikat dengan mantra yang hanya bisa dipatahkan dengan air mata tulus. Bukan kekuatan, bukan mantra, tapi rasa penyesalan sejati. Sebelum bisa menyentuh roh-roh itu, Kiai Fahri harus masuk ke ruang kenangan dosa, dimensi tempat semua dosa Abah Raka dan Rifki diputar ulang. Ia melihat bagaimana Abah Raka memperdaya perempuan dengan pelet, memperkosa mereka dalam ikatan gaib, lalu membuangnya setelah merasa puas. Ia juga melihat bagaimana Rifki membunuh seorang santri perempuan karena menolak menjadi pengantin gaib. Tangisan para korban itu menyesakkan dada Fahri. Ia gemetar, tapi di tengah semua itu, ia memeluk satu persatu roh yang menangis dan memohon ampun atas nama keturunan Abah Raka. Saat air mata Fahri jatuh menyentuh tanah kaca,
Satu demi satu rantai roh mulai patah. Suara jeritan keras menggema. Fahri hampir berhasil. Raka Wijaya muncul. Tapi kini wujudnya jauh berbeda. Ia tak lagi punya bayangan. Matanya merah menyala, tubuhnya berdaging tapi tanpa urat, dan setiap kali berbicara, keluar suara ratusan roh dari mulutnya. Kau pikir bisa membebaskan mereka semua? Mereka milik darahku. Kau hanya anak haram dari doa yang terlalu suci. Fahri tak menjawab. Ia mengangkat tongkat warisan Kiai Ma'mun dan mulai membaca surat Al-Hasyr ayat 21-24. Langit di alam itu berguncang, dan satu persatu pilar istana pelet mulai runtuh. Para roh perempuan berteriak, "Kami ingin pulang, lepaskan kami." Namun, Raka Wijaya mencabut belati pusaka dari dadanya dan melemparkannya ke arah Fahri. Salah satu santri, Hilmi, menahan serangan itu dan tewas seketika, tubuhnya membusuk dalam hitungan detik. Fahri murka, tapi amarahnya tak diubah menjadi dendam. Ia menunduk bersujud dan membaca zikir yang diwariskan Kiai Ma'mun. La haula wa la quwwata illa billah. Tiba-tiba cahaya putih muncul dari tubuhnya. Tongkatnya berubah menjadi cahaya suci. Dengan sekuat tenaga, Fahri menancapkannya ke tanah istana. Suara ledakan gaib terdengar. Istana pelet runtuh. Para roh perempuan naik ke langit bebas dari belenggu. Raka Wijaya berteriak kesakitan, tubuhnya mulai retak. Dari dalam tubuhnya, muncul wajah Abah Raka, Rifki kecil, dan para korban yang menjerit. Di detik terakhir, Raka Wijaya berlutut. Ia menatap Fahri dan berkata dengan suara lirih, "Kenapa kau tak membunuhku dengan amarah? Kenapa dengan kasih?" Fahri menjawab, "Karena hanya dengan kasih dosa bisa terbakar sempurna." Tubuh Raka Wijaya hancur, tercerai-berai, menjadi debu hitam yang ditiup angin. Alam pengikat sukma runtuh, cahaya menyelimuti segalanya. Fahri dan sisa santrinya kembali ke dunia nyata, tapi tidak semuanya kembali. 2 santri gugur, dan Fahri kehilangan sebagian penglihatannya. Kini ia hanya bisa melihat dunia manusia dengan satu mata, dan dunia gaib dengan mata lainnya. Di desa, teror berhenti. Anak-anak kembali lahir sehat. Tidak ada lagi suara tangisan tengah malam, atau sumur yang mengalirkan darah. Namun kisah itu belum sepenuhnya selesai. Di suatu malam, seorang bayi lahir dengan tanda lahir aneh di dada. Bentuknya menyerupai lambang mantra dari serat Pangi Ketruh. Warisan kegelapan mungkin telah dipatahkan, tapi sisa bayangannya masih hidup. Dengan segenap kekuatan dan pengorbanan, Kiai Fahri telah menuntaskan pertempuran besar melawan warisan kelam Abah Raka, sebuah garis kesaktian penuh nafsu, pelet, dan penderitaan para perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi seperti api yang padam meninggalkan bara, kejahatan itu tak benar-benar lenyap. Di sudut sunyi kehidupan, di dalam rahim seorang ibu yang tak tahu menahu, lahirlah bayi dengan tanda kutukan di dadanya. Tanda bahwa jalan hitam itu mungkin suatu hari akan terbuka kembali. Kisah Fahri bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jeda sebelum badai berikutnya datang. Dan di balik tenangnya desa yang kini damai, langit masih menyimpan takdir yang belum diturunkan. Demikianlah sahabat kisah mistik. Semoga kisah ini bisa menghibur sekaligus memberi pelajaran buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.